wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa. Saya dari mahasiswi Universitas Terbuka Pekanbaru, program studi S1 PGSD dengan nomor induk mahasiswa 856550935. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kedua dalam materi soal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai yang turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam kurung ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Selamat menikmati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Sebagai mahasiswa yang sedang mendalami ilmu pendidikan, saya sering memikirkan satu hal, apa yang sebenarnya membuat ilmu pendidikan itu kokoh dan tidak mudah goyah oleh perubahan zaman? Menurut saya, jawabannya adalah filsafat ilmu. Di sini saya melihat bahwa filsafat ilmu itu bukanlah sekedar teori saja, melainkan instrumen yang secara aktif mengawasi dan memperkuat tiga pilar utama dalam pendidikan kita. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan dengan menetapkan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologi yang kokoh, yang dimana filsafat ini mengkritisi asumsi dasar, metode, dan tujuan pendidikan itu agar tetap bermoral dan relevan. Berikut adalah cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan melalui tiga aspek utama. Nah, di sini ada tiga cara bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjaga eksistensi atau jati diri. Menurut pendapat saya, filsafat ilmu bertugas mengawasi agar pendidikan itu tidak kehilangan jati dirinya. Disinilah filsafat ilmu memperkuat kita dan menegaskan bahwa pendidikan itu adalah ilmu mandiri yang berfokus pada memanusiakan manusia. Jadi, berkat filsafat ilmu, kita punya jati diri yang kuat sebagai disiplin ilmu mandiri. Yang kedua, menjaga kebenaran atau keilmiahan. Menurut pendapat saya, filsafat ilmu ini bertindak sebagai standar kualitas dan mengawasi metode penelitian dan teori-teori belajar agar tidak asal-asalan. Setiap teori ini biasanya dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, dinamis, dan tidak mudah terjebak dalam mitos belajar yang tidak jelas. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat dengan nilai-nilai atau aspek aksiologi. Yang paling penting menurut pendapat saya adalah soal nilai-nilai. Artinya, setiap ilmu yang kita pelajari itu harus punya tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi semuanya. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan cara menjadikan ilmu pengetahuan itu tidak hanya sekedar kumpulan teori saja, tetapi sebagai tujuan untuk memahami hakikat kebenaran dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dapat diartikan, filsafat memberi arah
dan pendidikan memberi makna. Tanpa pendidikan yang bernilai, filsafat tidak ada artinya. Hubungan filsafat dan pendidikan itu bukan cuma soal teori. Pendidikan yang bermakna dan bernilai itu penting karena 1. Bisa menjadi bukti nyata bahwa teori filsafat itu benaran ada dan bisa digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, menjadi tempat uji coba agar ilmu pendidikan kita tetap ilmiah. Yang ketiga, dapat membuktikan bahwa nilai-nilai kebaikan itu bisa diwujudkan dalam karakter siswa. Dapat disimpulkan, filsafat ilmu memberi kita dasar, tetapi pendidikan yang bermakna memberi kita hasil. Soal ketiga, mengapa filsafat disebut sebagai pisau analisis dalam kurung ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan karena kemampuannya untuk membedah, menguji, dan mengevaluasi asumsi serta metode keilmiahan. Kenapa disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu punya 3 cara dalam membedah. Dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bisa membedah masalah pendidikan yang tadinya rumit menjadi jelas akarnya. Sebagai penjelasan, ontologi bedah hakikatnya apa? Epistemologi bedah caranya bagaimana? Dan aksiologi bedah manfaatnya untuk apa? Disebut pisau analisis karena filsafat ilmu tidak melihat masalah di permukaan saja, tetapi membedah menjadi 3 bagian, yaitu hakikatnya ontologi, caranya epistemologi, dan tujuannya aksiologi. Jika tidak ada pisau analisis dalam dunia pendidikan, maka akan terjadi kekacauan dan hilang arah. Tanpa bedah ontologi, kita tidak tahu lagi apa sebenarnya tujuan kita mendidik. Tanpa bedah epistemologi, kita tidak peduli bagaimana cara ilmu itu didapatkan dan disampaikan. Tanpa bedah aksiologi, kita mengabaikan untuk apa ilmu itu digunakan. Jika tidak ada pisau analisis pendidikan di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dibangun, tidak tahu cara melangkah yang benar, dan tidak punya tujuan yang jelas dan berkarakter. Soal keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. 1. Dalam kebijakan. Secara aksiologi, cabang filsafat yang biasa bicara soal nilai dan etika. Misalnya, pemerintahan membuat kebijakan zonasi. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit atau sekolah biasa. Di dunia pendidikan, di sini filsafat ilmu sangat berperan sebagai landasan etis agar pendidikan bisa dinikmati oleh semua anak tanpa memandang latar belakang masing-masing. Yang kedua, di dalam kurikulum Merdeka dijelaskan bahwa kurikulum ini adalah contoh nyata perubahan cara berpikir secara ontologi sebagai hakikatnya dan epistemologi mendapat ilmu. Yang ketiga, di dalam proses pembelajaran, sering kita temui di dalam kelas saat guru mengajak belajar praktek secara langsung. Misalnya, guru mengajak siswa untuk melakukan percobaan di laboratorium. Di sini guru tidak hanya memberikan materi saja. Dengan proses pembelajaran berpraktik secara langsung, inilah yang menjadikan siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan itu bukan sekedar membahas teori saja, tetapi siswa diajarkan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan seperti warisan yang harus diterima begitu saja, tapi sesuatu yang harus dicari dan dibuktikan kebenarannya. Dapat saya simpulkan dari poin 1 sampai 4, tanpa filsafat ilmu pendidikan kita akan kehilangan arah landasan ilmiah. Tapi sebaliknya, tanpa dunia pendidikan yang dinamis,
filsafat ilmu cuma jadi teori mati di atas kertas. Lewat contoh kurikulum Merdeka tadi, kita belajar kalau setiap kebijakan itu punya dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi masing-masing. Jadi hubungan timbal balik ini dapat memastikan pendidikan kita tetap punya arah yang jelas, metode yang benar, dan nilai yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Demikianlah tugas kedua saya yang dapat saya sampaikan dalam materi filsafat ilmu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.